Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 bersama dengan narasumber dari Mediafar. Kami di sini akan menanyai beliau mengenai apa yang beliau kerjakan. Beliau ini sebagai apa gitu ya di Mediafar. Tapi sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nurdin Ismail, selaku mahasiswa manajemen 1C. Lalu rekan saya bernama Rija Nugraha, Alvin Duyandika Prasetya. Di sini kami akan mewawancarai Akang sebagai selaku narasumber. Sebelumnya Kang, nama Akang sendiri siapa Kang Punten? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Jamjami dari Prodi Hubungan Internasional semester 7 dan sekarang alhamdulillahnya menjabat di Mediapar itu sebagai pimpinan umum periode 2023-2024. Akang izin bertanya, sedengar saya Akang itu dari Mediafar, apa jabatannya Akang di UKM tersebut? Jabatan saya sekarang itu ketua umum di Mediafar dan strukturnya pun kemarin itu ada perubahan dari pas musyawarah. Jadi kita tuh merujuknya ke pers yang sebenarnya pers Mediapar. Jadi di mana ada pimpinan umum, wakil umum, sekretaris umum, bendahara umum kayak gitu. Dan di TC-nya pun kita mengikuti pers-pers yang lain seperti itu. Jadi Akang tuh punya motivasi apa sih bisa menjadi ketua UKM itu? Ya untuk motivasi sebetulnya banyak ya untuk motivasi mahasiswa sekarang dan terutama dari saya. Dari media itu sekarang ujung tombak dari segala sesuatu. Mau itu dari informasi ataupun dari apapun itu media paling utama. Nah, kenapa saya mengambil UKN ini? Ini banyak potensi untuk kayak kita tuh kekritisan mahasiswa itu bisa terbentuk lagi. Dimana mahasiswa sekarang itu banyak yang kurang peka terhadap lingkungan sekitar, mau itu dari lingkungan kampus maupun luar kampus seperti itu. Lo Kang, saya mau bertanya nih, Akang kan sekarang masih menjabat selaku ketua umum di Mediafar ya Kang. Menurut Akang sendiri gitu, tantangan atau rintangan yang Akang lewati selaku ketua umum gitu di Mediafar, atau ancaman apa gitu, gimana sih Kang? Nah, untuk tantangan tersendiri ya, kita itu udah hambatannya ada di sumber daya mahasiswanya sih. Terutama apalagi pas kepengurusan saya banyak yang mungkin mahasiswanya yang tidak aktif, mahasiswanya yang stop kuliah, mahasiswanya yang sambil kerja. Jadi hambatan-hambatan seperti itu harus bisa ditangani oleh kepengurusan saya, mau itu dari atasnya sampai ke bawahnya. Nah, bagaimana solusi-solusi itu dapat terselesaikan dengan baik, kayak gitu mungkin hambatannya. Dan tantangannya pun kita tuh harus lebih memunculkan lagi SDM-SDM-nya, mau itu dari semester baru atau mau semester lama. Yuk kita bangun lagi di UKN Mediapar biar kekritisan mahasiswa itu bisa terbentuk, seperti itu tantangannya. Apa visi misi Akang di saat Akang menjabat? Apakah sesuai dengan yang Akang jalankan sekarang? Nah, untuk visi misi kemarin saya pencalonan itu, yang pertama tadi saya itu melihat Mediapar itu sebetulnya awalnya tuh media kampus ya. Nah, untuk dari ketum sebelumnya itu membawa perubahan menjadi kita itu krisis terhadap kampus. Nah, krisisnya mau terhadap apa? Mau itu isu-isu kampus, mau itu isu-isu ormawa. Nah,
visi misi saya di awal ingin membentuk kekritisan mahasiswa terhadap ormawa-ormawa, terhadap isu-isu kampus yang ada pada saat ini bisa di-up dari media tersendiri, yaitu ujung tombaknya Mediafar, di mana Mediafar ini bisa menjadi salah satu curahan para orang-orang yang misalkan pelecehan seksual, terutama ya kayak gitu di kampus itu. Nah, bisa hadir Mediafar itu kayak gitu mungkin. Dan misinya pun alhamdulillahnya saya tuh bisa memenuhi SDM lah untuk sekarang, karena pas kepengurusan saya kemarin sangat sedikit ya, dan alhamdulillahnya SDM sekarang itu di Mediafar alhamdulillahnya mumpuni. Ada banyak anak-anak yang aktivis-aktivis yang bisa aktif dari segi pembawaannya, kekritisan mahasiswanya, dan juga mungkin sekarang itu bukan hanya UKM Mediafar tapi LPM, Lembaga Pers Mahasiswa Mediafar, seperti itu. Susah nggak sih Kang jadi ketua UMKM itu? Bukan UMKM tapi UKM. UKM ya. Nah, untuk susah, dibilang susah enggak susahnya, kita itu di Mediafar itu kehitung santai ya. Di Mediafar itu tidak terlalu ribet. Nah, untuk urusan media sosial itu kita tuh hanya menjalankan apa yang sebenarnya kita tuh di bidang persnya gitu, di bidang jurnalisnya, mau itu dari segi pemberitaan, mau itu dari segi narasi, apapun. Jadi kita tuh membidangi itu. Jadi pemberitaan itu bisa dinarasikan dengan bagus oleh kita. Karena ya Mediafar itu bukan hanya kulturnya, bukan kayak orma-orma lain, tapi di bidang media itu lebih santai lah. Ya lebih santai kayak gitu mungkin. Nggak terlalu rumit, ribet apa-apa. Mungkin Kang pertanyaan terakhir Kang dari kami bertiga. Kalau misalnya untuk kayak persyaratan masuk kan beberapa ormawa atau LPM atau UKM ada kayak persyaratan masuknya harus tes kah atau apakah, itu ada nggak sih di Mediafar sendiri, dan apabila ada itu susah nggak sih? Takutnya kan kita sebagai mahasiswa baru ya Kang, kita kan masih pembiasaan sama matkul-matkul yang ada dari SMA ke SMK ke ke kampus atau ke universitas, kulturnya juga berbeda, kita masih kayak pembiasaan. Takutnya kan kayak mengganggu gitu. Kita yang lagi pembiasaan malah terganggu karena adanya persyaratan demikian yang lumayan susah. Ada nggak sih Kang kalau di Mediafar persyaratan gitu? Kalau di Mediafar itu kehitung lumayan agak sulit sebenarnya ya. Karena pertama kita itu pendaftaran, pengumpulan datanya tuh seperti apa sih? Hasil-hasil gambar, hasil-hasil karya tulis kayak gitulah. Nah, udah ada hasil karya tulis itu, kita tuh diadakannya ada wawancara. Seperti itu, wawancara komitmen lah. Apakah emang benar-benar mau di bidang jurnalis atau enggak kayak gitu. Kita itu ada beberapa aspek gitu. Pertama, pengumpulan data, wawancara, dan pelatihan jurnalistik itu untuk masuk Mediafar. Tapi untuk bergabungnya antara akademik dan LPM Mediafar ini menurut saya tidak terlalu mengganggu, karena kita itu lebih santai di media itu. Karena untuk pengumpulan datanya pun kayak misalkan Nurdin punya karya tulis hasil tugas, kasihin aja. Misalkan siapa tadi namanya? Niza suka gambar, kasihin aja hasil gambarnya, nanti form pendaftarannya ada. Nah, habis itu diadakannya sesi wawancara. Wawancara itu buat komitmen apakah benar-benar ingin di Mediafar atau enggaknya. Itu kita nanti ada di sesi wawancara. Nah, wawancaranya pun tidak formal. Itu kita lebih wawancara santai kayak gini, wawancara ngobrol-ngobrol. Jadi lebih pengenalan, pendekatan kayak gitu. Nah, untuk tahap terakhirnya ada pelatihan jurnalistik gitu. Itu untuk sahnya jadi anggota Mediafar.
harus ikut pelatihan jurnalistik. Seperti itu. Terima kasih Akang, mohon maaf kita mengganggu waktu Akang di mana Akang ada kelas juga pada siang hari ini. Dan kepada teman-teman juga mohon maaf ya apabila kita ada salah kata dan juga perkataan yang kurang tepat gitu dalam pertanyaannya karena kami juga masih dalam kondisi belajar guys ya. Karena manusia Masih belajar lah. ya manusia itu tempat salahnya dan dosa. Jadi mohon dimaklumi ya. Terima kasih kepada Akang ya sebelumnya. Terima kasih banget kita udah mau diwawancara sama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.